Berikut manusia berkostum yang misterius versi On The Spot. Francisco Rafael Arellano Felix, bandar narkoba terkenal di Meksiko, tewas pada Oktober 2013 lalu oleh seorang pembunuh berkostum badut. Tak ada yang curiga dengan keberadaan sang badut, karena saat itu Francisco sedang mengadakan pertemuan keluarga besar di Baja California Sur, Meksiko. Awalnya mereka tengah menikmati musik dari band yang didatangkan untuk menghibur. Di tengah-tengah acara, tiba-tiba muncul seorang badut dengan kostum warna biru dan rambut palsu merah muda. Tak lama terdengar bunyi tembakan sebanyak 4 kali. Pria berusia 63 tahun ini pun tewas. Francisco pernah menghabiskan 15 tahun di balik jeruji besi karena perdagangan narkoba. Namun ia bebas pada tahun 2008 lalu. Saat itu baik pejabat terkait maupun jaksa di Meksiko tak ada yang menyertakan tuntutan mati untuknya. Polisi pun langsung menyelidiki kejadian ini dan mengusut siapa sang badut. Diperkirakan motif sang badut adalah balas dendam atau persaingan di bisnis narkoba. Nampaknya sosok Batman menginspirasi seorang pria di Yorkshire, Inggris untuk melakukan kebajikan. Dalam balutan kostum Batman, ia menyeret pencuri ke polisi. Pria yang awalnya tak diketahui identitasnya ini membawa seorang penadah barang curian ke kantor polisi Bradford pada Maret 2013 lalu. Layaknya dalam film Batman, pria ini kemudian menghilang dalam kegelapan malam. Berita aksi heroiknya pun menyebar dengan cepat, meski diwarnai dengan berbagai olokan. Rupanya orang-orang mengoloknya karena sang Batman tampak buruk mengenakan kostum Batman era 60-an yang kedodoran. Hingga akhirnya pria misterius ini mengungkapkan identitasnya, lantasan kesal dengan olok-olokan yang diterimanya. Ia bernama Stan Warby dan berusia 39 tahun. Ia adalah petugas pengantar makanan sebuah restoran Cina dan mengaku jika ia hanya bercanda memakai kostum tersebut. Sedangkan penjahat yang diantar adalah Danny Frayne, temannya sendiri yang minta diantar ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. September 2013 lalu masyarakat Northampton, Inggris dikejutkan dengan penampakan badut misterius yang berkeliling kota. Dengan wajah seramnya, ia berkeliling kota meski tak melakukan apapun yang mengganggu orang lain. Warga dan wisatawan yang melihat penampakan badut ini dengan mudah mengunggah ke sosial media seperti Twitter dengan hashtag Northampton Clown. Menurut laporan beberapa saksi mata, badut ini hanya diam sambil melambaikan tangan ke arah siapapun yang melihatnya. Meski berbagai laporan masuk ke kantor polisi mengenai aksi badut ini, namun pihak kepolisian tak langsung menangkapnya. Seakan tak ingin kalah pamor, seorang berkostum Superman berkepala botak dan berkacamata hitam menyebut dirinya sebagai clown catcher. Ia berkeliling kota untuk mencari badut misterius ini. Seorang jurnalis akhirnya berhasil mengungkapkan identitas si badut. Ia adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun bernama Alex Powell. Jurnalis ini memfoto Powell saat akan masuk ke dalam sebuah rumah dan keluar dengan pakaian badut. Ketika ditanya motifnya melakukan hal ini, ia berujar jika dirinya hanya ingin menghibur masyarakat kota. Sekelompok orang berpakaian aneh muncul di dua stadion sepak bola Eropa. Mereka muncul di Allianz Arena di Munchen, Jerman dan Stamford Bridge di London, Inggris pada Oktober 2013 lalu. Di dua tempat ini, 11 pria misterius datang mengenakan jubah hitam dengan sebuah logo lingkaran di bagian dada. Kelompok ini hadir dalam pertandingan Bayern Munchen versus Hertha Berlin. Sehari setelahnya, mereka muncul kembali dalam pertandingan Chelsea versus Manchester City.
Di Alliance Arena mereka menempati posisi hanya 6 baris dari lapangan dan tak jauh dari tribun penyiaran televisi. Perilaku mereka pun sangat aneh. Mereka akan duduk diam dalam waktu lama, tetapi kemudian mengangkat tangan bersama-sama atau berdiri bersama-sama. Situasi tak jauh berbeda terjadi di Stamford Bridge. Mereka duduk 3 baris tak jauh dari sudut tendangan sepak pojok. Simbol di dada para pria misterius ini diketahui juga muncul di sejumlah tempat di dunia, seperti di Gunung Sugarloaf di Rio de Janeiro. Tak diketahui apa motif mereka mengenakan kostum tersebut. Mereka juga menunjukkan keanehan dengan membawa kain bertuliskan "Winner Takes Earth". Sebuah rekaman CCTV perampokan memperlihatkan sesuatu yang janggal. Tersangka yang masih belum diketahui identitasnya ini berpakaian seperti hantu saat merampok sebuah toko. Kejadian ini terjadi di kota Anniston, Amerika Serikat pada Oktober 2013 lalu. Seorang pria berpakaian seperti hantu lengkap dengan lubang di matanya berusaha merampok toko. Pria ini berlari menyusuri lorong toko dan masuk ke ruangan belakang. Meskipun menghabiskan beberapa menit sendirian di toko, ia tidak mencuri apapun. Pria ini tampak tak mempersiapkan aksinya dengan baik. Pihak kepolisian masih mencari tersangka yang diyakini sebagai tersangka yang sama ketika ingin merampok di sebuah restoran lantaran menggunakan kostum yang sama. Seorang pria di Inggris ini sempat kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Tetapi ia mempunyai cara unik untuk mengubah waktu luangnya itu dengan melakukan hal-hal bermanfaat. Dikenal dengan nama Kapten Manchester, pria ini memilih menjadi sosok superhero berkostum yang melakukan kebaikan pada orang-orang di sekitarnya. Layaknya superhero, identitas pria ini masih menjadi misteri. Semenjak menjadi pengangguran, pria bertopeng ini mulai sering jalan-jalan di sekitar Manchester, Inggris. Ia membantu orang tua membawakan belanjaan mereka dan memunguti sampah di sepanjang jalan. Sejak September 2013, Kapten Manchester telah menggunakan situs jejaring sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan penghuni kota. Awalnya ia hanya mengenakan topeng Batman sebelum ia membuat topengnya sendiri. Ketika dirinya ditanya oleh seorang fans, apa kekuatan super yang dimilikinya? Pria misterius ini menjawab, kekuatan supernya adalah kebaikan. Pria berkostum merah dan hitam ini juga mengatakan bahwa ia tak tahu sampai berapa lama ia akan menjadi Kapten Manchester. Dan ia pun berpesan untuk semua orang yang terinspirasi oleh Kapten Manchester agar mau membantu orang lain.